Kita akan, ini kuliah pertama kita untuk semester ini. Jadi topik kita hari ini kependahuluan saja dulu ya untuk yang perancangan dan analisis bioreaktor. Saya akan menyampaikan bagian awal dari kuliah kita hari ini. Ya, jadi kuliah ini diampu oleh saya, Pak Ardian, dan dibantu juga oleh Pak Guntur. Ya. Jadi kuliah ini 3 SKS, jadwalnya hari ini dan besok Rabu, jam 8 sampai dengan jam 9, hari ini 2 jam. Ya, tapi mungkin awal, saya tidak tahu, nanti lihat Pak Wawan, mungkin apakah 2 jam, mungkin kita diskusi saja dulu, memperkenalkan perancangan dan analisis bioreaktor ini. Ya, ya. Jadi seperti biasa saya menyampaikan dulu bagian dari subprogram studi teknologi bioproses. Jadi ini adalah roadmap-nya ya. Sekarang berarti para mahasiswa saat ini berada di sini ya, perancangan dan analisis bioreaktor. Jadi ini merupakan bagian dari mata kuliah aplikasi rekayasa dari bioproses. Ya, jadi kenapa saya atau kami selalu menyampaikan slide ini itu untuk tahu ya ada di mana sekarang ya, dan mau kemana. Ya, jadi penting sekali untuk mengenal di mana Anda berada, ya, apa yang sudah dipelajari dan apa yang akan nanti dipelajari lagi. Jadi kan ada bioproses, sebenarnya ya teknik kimia pun mempunyai roadmap yang mirip ya. Jadi ada mata kuliah dasar, ya, jadi ini adalah dasar untuk keilmuan bioproses. Ya, yang karena kita tahu bedanya di mana antara bioproses, teknologi bioproses dengan teknologi kimia. Itu perbedaannya adalah pada katalis yang dipakai. Ya, jadi pada teknologi kimia, katalis yang dipakai adalah katalis kimia. Ya, sedangkan di dalam bioproses katalisnya adalah katalis 2. Ya, ada 2 katalis yang dipakai, yaitu enzim dan sel. Ya, jadi kita memang pada ranah itu enzim dan sel. Ya, kita tidak mendiskusikan untuk yang makromolekul, ya, apalagi kepada yang tingkat lebih tinggi. Ya, sebetulnya itu memungkinkan saja kita bicara di situ, ya, tetapi kita membatasi pada enzim dan sel untuk menghasilkan produk dan jasa. Ya, jadi untuk memahami katalis kita, maka kita harus tahu tentang mikrobiologi, ya, dasar-dasar bioproses, kemudian mengenal aplikasinya ya secara awal, ya, mikrobiologi industri, mengenal tentang peranan biomolekul dalam sistem sel dan mengenai metabolisme mikrobial. Dan kemudian secara spesifik masuk ke dalam aplikasi, yaitu tentang teknologi enzim. Ya, kemudian kita bicara tentang, karena enzim dan sel itu akan bekerja dalam suatu sistem yang kita kenal dengan nama bioreaktor, ya, karena ini berperan di sini. Ya. Jadi untuk menghasilkan produk kita harus melaksanakannya dalam sistem bioreaktor. Nah, ini yang kita akan bicarakan. Ya, bagaimana mengakomodasi perubahan dari substrat menjadi reaktan, dari substrat menjadi produk, bagaimana memfasilitasi itu. Ya, jadi kita akan mencoba membicarakan itu, ya, tentang apa saja sih bioreaktornya, bagaimana operasinya, dan bagaimana juga berkaitan dengan penerapan
katalis-katalis tersebut di dalam sistem bioreaktor ini, ya, termasuk ke perancangan dan sebagainya. Memang karena kita hanya 3 saja, memang relatif mungkin yang kita bicarakan yang relatif simpel saja, ya. Dan kemudian semester depan, mungkin bukan semester ini ya, semester depan kita akan membicarakan juga tentang proses hilir atau downstream processing-nya. Karena kenapa kita tahu bahwa produk-produk dari sistem bioproses pada umumnya konsentrasinya rendah. Dan kemudian impurities masih cukup banyak. Jadi diperlukan peningkatan konsentrasi, diperlukan pemurnian, ya, dan itu masuk ke dalam downstream processing atau proses hilir. Ya, sebenarnya di produk-produk kimia pun ada downstream processing-nya, ya, misalnya destilasi, ya, misalnya ekstraksi, ya, tetapi pada umumnya konsentrasi di produk-produk kimia itu lebih tinggi. Jadi proses hilir relatif boleh dikatakan tidak terlalu berat seperti di dalam sistem bioproses, ya. Jadi yang termasuk dengan aplikasi itu adalah teknologi enzim, bioreaktor, proses hilir, dan ini sebenarnya laboratorium, ya. Jadi mungkin terpaksa para mahasiswa semester ini mungkin dilakukan secara virtual, ya. Dan kemudian nanti untuk pengembangan kita akan mendalami lagi tentang industri bioproses, ya, bioproses industrial, dan nanti akan masuk kepada penelitian dan perancangan. Di perancangan sebagai capstone design, ya. Jadi sebagai penutup dari bagaimana merangkum semuanya di dalam menjadikan suatu rancangan. Nah, tapi jangan lupa bahwa ini adalah kita bicaranya kepada hanya memfokuskan kepada keilmuan bioproses, tetapi tidak bisa lepas dari, karena para mahasiswa ini kan adalah sebetulnya tetap teknologi kimia, ya, teknik kimia. Jadi tidak bisa lepas dari neraca massa, termodinamika, ya, kinetik dan katalisis, ya, perpindahan massa dan panas, ya, kemudian mekanika fluida, ya. Jadi itu adalah dasar-dasar keengineeringan atau dasar-dasar keilmuan yang membentuk teknik kimia, ya. Jadi itu tidak boleh dilupakan. Jadi mungkin tetap di awal kuliah atau di akhir kuliah tetap kita harus merenung, ya. Jadi atau bisa melihat posisi kita di mana. Apa sih gunanya neraca massa dan energi? Apa gunanya sih termodinamika? Apa gunanya kinetika dan katalisis? Nah, kita kinetikanya secara spesifik kita akan bicarakan yang bioproses, ya. Jadi saya rasa penting untuk melihat peta, ya, peta yang ada di dalam setiap kita belajar. Jadi kita tidak kehilangan arah. Ya, jadi saya rasa itu pesannya untuk melihat kembali lagi peta kita ini, dan supaya kita tahu ya, apa yang akan kita pelajari dan apa yang telah kita pelajari dan yang akan nantinya kita pelajari. Ya. Oke, saya rasa itu bagian yang posisi kuliah bioreaktor tersebut, ya, di dalam subprogram studi kita ini. Nah, jadi ini adalah komponen penilaian, ya. Jadi kehadiran ini adalah sebetulnya persyaratan ITB, ya. Diharapkan Anda minimal hadir 80% dari perkuliahan, ya. Jadi itu persyaratan ITB, ya. Jadi kalau ada hal-hal di luar itu mungkin bisa kita bicarakan, tapi ITB mempersyaratkan minimal 80%. Kemudian nanti ada
tugas-tugas, ya, PR, pekerjaan rumah, kemudian ada ujian, ya mungkin namanya bukan karena jadi ada ujian-ujian 2 kali atau 3 kali tergantung nanti kita lihat ya, pada umumnya minimal 2 kali ya paling tidak 2 kali ujian. Kemudian nanti ujian akhir lebih bersifat pada perbaikan. Nah, berapa bobotnya mungkin nanti kita akan tiap tahun tidak selalu sama ya, kami melihat dari perbandingan sejauh mana mahasiswa menguasainya ya. Jadi tetap ada pergeseran tapi tetap yang terbesar adalah dari ujian ya. Dan nanti masing-masing ini ada bobotnya begitu ya. Ya, jadi inilah komponen penilaiannya. Nah, inilah daftar atau pustaka yang kita akan pakai. Saya rasa yang pertama ini yang Schuler dan Kargi ini yang menjadi pustaka utama. Ya. Yang lain saya rasa pendukung ya. Nielsen ini pendukung dan juga Bailey and Ollis. Ya. Dan kemudian ini juga Mitchell ini adalah sedikit saja kita akan pakai untuk solid state fermentation. Jadi fermentasi fasa padat. Tapi yang kita akan pakai itu adalah Schuler dan Kargi. Tapi sebetulnya buku yang bagus itu adalah Schuler dan Kargi relatif bahasanya sederhana atau bahasanya mudah untuk ditangkap. Kemudian Nielsen Willadsen ini adalah, jadi John Willadsen ini adalah pembimbingnya Pak Wenten, ya, jadi dari Norway. Jadi John Willadsen ini pembimbing dari Profesor Pak Wenten, ya. Nah, ini agak matematiknya yang berat, ya, bioreactor engineering principle itu. Jadi betul-betul pada perhitungan bioreaktor. Dan kemudian yang terkenal lain lagi adalah Bailey and Ollis, ya, Biochemical Engineering Fundamentals. Ya, ini sebetulnya Biochemical Engineering Fundamental ini salah satu textbook dari Biochemical Engineering atau Bioprocess Engineering yang sampai saat ini saya rasa terbaik, ya. Jadi Bailey and Ollis sebenarnya yang terbaik. Tetapi kita pakai Schuler dan Kargi karena Schuler dan Kargi ini relatif bahasanya mudah dan terus mencakup lebar juga, ya, mulai dari dasar sampai kepada penerapan baik itu untuk enzim, sel, bahkan ke animal cell, ke plant cell, dan pengolahan limbah. Ya, jadi ini cukup lengkap, ya, sebagai dasar untuk memahami bioprocess. Jadi sebenarnya bioprocess engineering ini, bioprocess konsep ini adalah rangkaian dari isi dari subprogram teknologi bioproses. Ya, sebenarnya dari sini dikembangkannya. Oke, itu sebagai dasar. Mungkin sebelum berlanjut ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa, ya. Jadi sebelum kita akan memasuki kepada satuan apa saja sih yang akan kita bahas, ya. Mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Jadi kalau kita akan berlanjut, ya. Jadi kalau bahan-bahan ini Pak Wawan, Pak Ardian kayak udah di ini ya Pak Wawan, ya. Slide-nya sudah, Pak. Kalau buku kayaknya mahasiswa lebih pintar mencari e-booknya, tapi nanti linknya saya share di WA Group.
Oke. Coba sebentar. Suara saya lebih jelas dari tadi nggak daripada yang tadi? Sama sih Pak kalau di saya. Oke. Ya udah kalau gitu saya. Oke. Ya karena saya tadi ternyata saya tidak pakai headset sekarang. Oke, baik. Kita akan kita akan berlanjut kepada sebelum berlanjut mungkin saya akan kita lihat dulu ya, ini video pendek ya tentang bioproses, bagaimana bioteknologi atau bioproses dikembangkan di tetangga kita di Thailand ya. Nanti mungkin saya akan sedikit cerita ya, jadi mungkin sebelum ini sebagai cerita-cerita sebelum kita masuk kepada bahan isian satuan tugas ya. Oke, mungkin kalau suaranya tidak atau belum keluar nanti beritahu saya ya. Mungkin. Ya ini adalah biotech bioprocessing facilities di Thailand ya. Due to the importance of bioeconomy on national economic impact and competitiveness, research and development in industrial biotechnology play a major role in energy and food security, environmental impact, and well-being. The availability of diverse microbial resources in Thailand is an advantage for various applications in biotechnological industries to create and innovate high-value products in response to growing trends of consumers and industrial demands. In addition, microbial bioprocessing increases productivity and helps to develop environmental-friendly manufacturing process with efficient energy consumption. To realize Thailand's ambition to drive the new S-curve of industry's development, the Biotech Bioprocessing Facility is established as a national infrastructure for scale-up research and development. In microbial bioprocessing, targeting particular R&D areas of NASDA, including food innovation, biochemicals, and biofuels. This facility meets demands of industrial sectors in production process development without equipment investment for R&D needed. The facility also undergoes techno-economic feasibility study and prototype development prior to transfer of the optimized technology to commercial production. The bioprocessing facility supports the research activities on upstream and downstream processing, ranging from microbial cultivation by fermentation technology, harvesting, purification, and drying of products. Biotech Bioprocessing Facility consists of 3 operating units. Unit 1, Lab Scale Facility. This laboratory undergoes R&D and process improvement for production of high-value products derived from microbes, such as yeast, fungi, and bacteria, by fermentation technologies. The R&D activities are involved in medium design and development, analysis of metabolite and products derived from fermentation, and downstream process. The laboratory is operated under regulatory compliance for conducting research on native and genetically modified microbes. Unit 2, Upstream and Downstream Processing. This scale-up unit was designed to comply with the guideline of Good Industrial Large-Scale Practice, or GILSP, for operation of genetically modified microorganisms, GMO,
under LS1 containment by submerged fermentation and downstream processing technologies. Unit 3, Food and Feed Processing. This unit serves the scale-up research activities for food and feed processing by solid-state fermentation and downstream processing, such as drying, product formulation, and analysis, as well as assessment of product storage and shelf life. Bioprocessing facility undergoes research and development by a multidisciplinary team with experts in basic and applied microbiology. The advanced technology in developing and improving microbial bioprocess at a larger scale could provide practical means for delivering solutions for food and feed industries, agro-industry, and bio-based industries. Emphasis is placed on technology transfer of the developed production process and product prototype to realistic application in such industries. Consultancy service, technical training, and other technical services are also provided. Partnership building in the field of bioprocessing technology, particularly in pilot scale, is pursued with both overseas and local institutions. This attempt has been made to generate national economic impact and to raise competitive capability of the country. Baik, jadi peralatan tadi sebagian besar ya seperti bioreaktor yang dipakai ya yang tadi digambarkan. Jadi itu adalah gambaran lengkap dari bioproses ya, mulai dari upstream ya sampai downstream, mulai dari lab scale sampai dengan skala yang relatif besar. Ya itu adalah gambaran keseluruhan dari bagaimana bioproses, dan ini adalah yang dimiliki oleh Thailand. Ya, jadi sebetulnya fasilitas-fasilitas tadi itu bukan di satu tempat. Jadi fasilitas itu berada di universitas-universitas. Ya, jadi ya mungkin kalau di kita tuh sebagian besar itu ada di universitas dan juga ada kayak di LIPI-nya gitu. Nah, terus kemudian dikendalikan oleh tadi apa ya namanya Nasdaq atau apa. Jadi dikendalikan oleh atau ada yang mengorganisasikannya, tapi penelitian dan atau alat-alat itu berada pada masing-masing institusi termasuk di universitas ya. Jadi sebagian besar itu ada di beberapa universitas, ada di King Mongkut, ada yang di Kasetsat, ya ada yang beberapa lain lagi universitas yang ada di Thailand. Nah, sebetulnya ide seperti ini Indonesia lebih duluan sebetulnya. Ya, jadi pada saat Thailand belum membentuk itu, jadi di pertengahan 80-an, ya, jadi sebenarnya awal 80-an. Jadi di 80-an awal Indonesia mempunyai yang mungkin saudara sudah tahu namanya di ITB itu ada gedung namanya PAU. Ya, mungkin tahu ya. PAU, Pusat Antar Universitas. Jadi Inter University Center, Pusat Antar Universitas. Nah, salah satunya adalah biotek. Nah, itu adalah sebetulnya cikal bakal yang tadi di Thailand itu meniru PAU biotek. Ya, jadi pada tahun 80-an awal itu didanai oleh World Bank, itu ada beberapa pusat antar universitas, ya, jadi ada gas teknologi, ada beberapa, tapi nggak ada yang jadi satupun, ya tidak ada yang terbentuk sampai satupun, ada 4 atau 5, nah kemudian termasuk biotek, ya, dan kemudian Thailand ikutan, beberapa orang dari Thailand diajak. Ya, jadi dari King Mongkut University diajak, terus agak sering datang ke
ke ITB dan kemudian membentuk yang sama di Thailand. Tapi terus mereka berkembang menjadi seperti yang sekarang ini. Ya, tapi yang di Indonesia tidak membentuk institusi yang ya seharusnya sih terjadi kerjasama. Jadi waktu itu adalah ITB, terus kemudian IPB yang untuk yang bioteknologi industri ya atau bioprocessing itu adalah ITB, IPB, UGM dan nah saya adalah produk itu. Jadi sebetulnya saya Pak Wenten itu adalah produk yang disekolahkan oleh PAU Bioteknologi. Sebenarnya ada 3 dari teknik kimia itu, saya, Pak Wenten, dan Pak Tri Partono Adi. Ya, tapi Pak Tri Partono Adi terus kemudian tidak lagi banyak bergerak di bioteknologi. Ya, jadi kira-kira itu yang ya jadi mengapa terus berkembang. Jadi kenapa saya terus kemudian mengembangkan apa yang berkaitan dengan bioproses ini, itu sebetulnya berkaitan dengan PAU. Hanya sayang memang Indonesia tidak berhasil membentuk seperti yang tadi Thailand sampaikan atau perlihatkan. Ya, tapi alat-alat tadi itu hampir semua ada itu. Ya sekarang makan masih ada. Jadi peralatan bioreaktor yang tadi ukurannya seperti yang ini tuh ada ini. Ya, jadi ya ini alat reaktor ini ada ini. Terus kemudian yang besar seperti ini ya, ini yang kecil sebenarnya. Yang besar tadi itu ada alat besar bioreaktor skala besar ya. Nah, ini Shelf life. Ini ada ini. Ya. As well as assessment of product Nah, storage. ini tuh ada itu. Di gedung PAU itu di bagian bawah itu ada itu ukuran sebesar ini. Ya, termasuk downstream processing-nya ada peralatan crystallizer dan sebagainya itu ada. Cuman ya itu berarti dibeli pada akhir 80-an atau awal 90. Ya, tapi terus penggunaannya tidak optimum gitu ya. Ya yang tergabung saya rasa itu. Nah, kita mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bioreaktornya apa yang akan kita pelajari. Ya, jadi kita akan khusus bicara tentang bioreaktornya ya atau ya, jadi kembali kita akan awali dengan pengantar reaksi bioproses. Ya, jadi kita akan awali dengan ini. Sebetulnya kan perbedaannya tadi sudah saya sampaikan antara bioproses dengan teknologi kimia itu adalah pada katalisnya. Ya, jadi di dalam reaksi bioproses tetap berlaku termodinamika dan juga ada kinetika reaksinya. Jadi reaksi bioproses tetap ada kinetikanya. Ya, mungkin pertanyaan saya mungkin coba apa saya tanya coba ya yang saudara Ricky itu ada 2 nggak? Ini Ricky siapa? Nah, Ricky, kalau menurut belajar termodinamika itu untuk apa sih? Termodinamika. Ya, apa? Termodinamika itu apa yang beberapa ya kan ada beberapa hal, tapi yang penting dari termodinamika apa sih? Apa yang paling penting di dalam didapatkan dari ilmu termodinamika?
Apa? Udah selesai kan? Udah lulus kan? Sudah. Ya, coba apa? Satu aja. Satu apa yang penting dari termodinamika? Ya berkaitan dengan keilmuan teknik kimia ya. Jadi apa sih yang energi kenapa? alat energi berarti suhu Suhu nggak apa sih kan kekebalan keseimbangan reaksi. Keseimbangan. Oke, keseimbangan reaksi ya. Oke, keseimbangan reaksi. Mungkin yang lain agak pengen mau nambahin, Natasha? Iya Pak. Ya, kalau apa yang menurut Natasha yang didapatkan dari Ricky tadi mengatakan keseimbangan reaksi. Kalau Natasha apa yang penting didapat dari selama belajar termodinamika? Dasar-dasar tentang ini sih Pak. Buat perhitungan ini, maksudnya misalkan entalpi gitu kan perhitungan dasarnya ada kayak gitu sih Pak. Ya, entalpi. Tapi apa manfaatnya atau apa aplikasinya apa gitu? Kan kita kan selalu orang teknik kimia itu belajarnya adalah dari bahan baku, dari kalau itu adalah reaktan menjadi produk, atau kalau di bioproses kan dari substrat menjadi produk. Nah, terus apa yang penting? Mungkin ada yang lain, silakan siapa? Kan kalau bicara entalpi aja kan orang nggak nangkep gitu. Kan selalu kita ingin mengubah dari reaktan, dari bahan baku menjadi produk kan, dari substrat menjadi produk. Apa sih ilmu termodinamika itu apa pentingnya buat kita gitu. Mungkin siapa lagi nih? Intan? Iya Pak, mungkin tentang perubahan fasa sama energi Pak. Perubahan fasa dan energi. Perubahan fasa dan energi. Mungkin yang berkaitan dengan kegunaannya apa? Perubahan fasa, salah sebutkan. Misalnya energi apa kegunaannya? Mungkin tanpa termodinamika kita nggak bisa tahu kalau misalnya mau bikin AC kayak gimana, refrigerator kayak gimana gitu sih Pak kalau aplikasinya. Oke, nggak kita kaitkan dengan teknik kimia ya. Kita kan teknologi kimia ya, atau yang bioproses. Teknik kimia kan kita kan selalu bicaranya kan apa sih ilmu teknik kimia itu? Ilmu teknik kimia itu adalah bagaimana kita melakukan mengubah dari bahan baku, dari reaktan menjadi produk yang bermanfaat ya. Jadi itu salah satunya. Bisa juga kita ke services ya. Jadi bagaimana melakukan pelayanan. Services itu misalnya hal yang tidak bentuknya produk. Kita bicara yang produk saja. Jadi mengubah bahan baku menjadi produk. Mungkin ada yang mau Kayla? Mungkin kalau dari keseimbangannya kita bisa dapat kayak yield maksimum produk yang bisa kita dapat gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi salah satunya dari termodinamika kita bisa memperkirakan ya tadi pengertian keseimbangan itu buat apa sih? Jadi kita tahu yieldnya kalau orang bioproses nyebutnya yield ya. Jadi berapa dari bahan baku tersebut, dari reaktan tersebut kita bisa ubah jadi produk. Itu semuanya dibatasi oleh termodinamik. Ya. Apalagi kalau entalpi dan sebagainya berhubungan dengan apa? Mungkin kalau
energi Gibbs, Pak. Jadi kalau di termo ada yang namanya energi Gibbs. Nah, itu kan bisa mengevaluasi apakah si reaksi itu bisa berjalan atau enggak. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ya, jadi apakah reaksinya akan berjalan atau tidak? Ya, jadi itu tadi ya, sejauh mana dari reaktan bisa menjadi berapa yieldnya. Ya, terus kemudian jalan atau tidak. Ya, reaksinya itu. Apalagi? Coba 3 aja yang penting. Satu lagi apa? Ya, perubahan fasa dan sebagainya mungkin itu. Tapi buat satu lagi apa? Agi mungkin? Tadi entalpi segala macam itu buat apa sih? Apa ya? Sistem utilitas mungkin, Pak. Enggak, kita bicaranya ke mengubah dalam mereaksikan lah ya. Itu aja dulu. Karena kan nanti reaktor juga. Apa coba? Entalpi itu kalau kita tahu entalpi dan sebagainya jadi apa? Menunjukkan apa? Tadi utilitas mungkin perlu betul, tapi menunjukkan apa? Energi panas yang dihasilkan gitu ya. Iya, jadi apakah kita perlu panas ataukah harus dipanasin gitu kan? Reaksi itu. Betul ya? Jadi paling tidak ya mungkin ada yang lain, paling tidak termodinamika itu belajar tuh buat itu ya. Jadi yang berkaitan dengan kita sebenarnya banyak yang atau ada yang lain tadi fasa dan sebagainya. Tapi yang paling tidak buat kita jadi termodinamika itu adalah satu reaksi jalan enggak. Ya, yang kedua, kalau kita mau ubah senyawa A menjadi B, ya maka A itu bisa berapa terkonversinya, berapa yieldnya, itu kan termasuk keseimbangan itu, ya. Jadi berapa yang bisa kita ubah dari A ke B. Ya, kemudian juga berapa panas, bagaimana panas yang terlibat, apakah kita harus berikan panas ataukah dihasilkan panas, ya. Jadi termodinamika itu adalah salah satu 3 hal yang penting itu adalah berkaitan dengan itu. Nah, apakah itu berlaku untuk bioproses? Untuk reaksi bioproses? Dewi, berlaku nggak? Berlaku nggak Dewi? Dewi siapa? Halo. Menurut saya berlaku, Pak. Ya, jadi hukum-hukum termodinamik ya itu tetap berlaku. Ya, jadi berlaku untuk yang bioproses juga. Ya, reaksi bioproses itu tetap berlaku. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi termodinamika yang sudah kita pelajari, ya, jadi itu adalah tetap berlaku juga untuk reaksi-reaksi bioproses, bukan hanya reaksi kimia. Nah, kemudian juga itu adalah termodinamika. Ya, jadi yang lainnya ada lagi jelas ya, tadi perubahan fasa, terus kemudian juga nanti entropi menyatakan ketidaklanjutan sebagainya, itulah berkaitan dengan termodinamika. Nah, kemudian kalau kinetik itu apa sih? Kenapa kita mempelajari kinetik? Mungkin Desi? Biar tahu kira-kira laju reaksinya gimana, Pak. Soalnya Ya, kan jadi untuk bioproses itu dia itu kan kayak ada laju untuk enzimnya gitu, aktivitas enzim beda-beda gitu sih. Jadi ya untuk itu kayaknya. Ya, jadi kinetik adalah mempelajari kecepatan perubahan yang terjadi dari bahan baku tersebut menjadi produk yang kita inginkan. Ya, jadi baik itu dengan enzim, baik itu dengan sel, ya. Jadi tetap berlaku. Jadi di reaksi kimia yang mau berubah misalnya N2 ditambah H2 menjadi NH3, jadi reaktannya itu kan kita pengen tahu. Jadi di kinetika itu belajar bagaimana reaksi terjadi,
ya, bagaimana reaksi itu terjadi dan bagaimana kecepatannya, ya. Jadi sangat, kalau di dalam termodinamik kita tidak bisa tahu seberapa cepat. Kita tahu dari A menjadi B misalnya yieldnya 80% misalnya gitu. Tetapi kita tidak tahu berapa cepat itu terjadi. Nah, itu adalah dipelajari di kinetik. Ya, termasuk mekanismenya. Ya, kinetik itu bagaimana kalau A dari B itu menjadi C. Itu gimana sih kejadiannya? Itu adalah dipelajari di kinetik. Dan maka itu kenapa kinetik sering dengan katalisis. Katalisis adalah mempercepatnya. Bagaimana mempercepatnya? Ya. Nah, kalau kita adalah katalisisnya kan menggunakan yang enzim, menggunakan sel. Tetapi prinsipnya sama, yaitu kinetik itu mempelajari bagaimana reaksi itu terjadi dan seberapa cepat perubahan itu terjadi. Ya. Jadi termodinamika yang membatasi, ya, perubahan itu sejauh mana, membatasi jalan atau tidak. Kemudian seberapa cepat itu berubah, itu adalah di kinetik. Dan kemudian semuanya terjadi di dalam reaktor atau di dalam bioreaktor. Dan di situ akan berlaku neraca massa, ya, karena kan tidak ada mass itu yang hilang. Dan energi juga tidak hilang. Berlaku neraca massa dan energi di dalam reaktor. Nah, ini yang kita akan bahas. Yang kita akan bahas adalah reaktornya ini, wadahnya ini. Jadi di dalam reaktor itu menggabungkan termodinamika, menggabungkan kinetik, menggabungkan peneracamasaan, dan bahkan nanti menggabungkan mungkin juga ada persoalan perpindahan-perpindahan. Ya, karena A dengan B kalau ketemu mungkin juga ada persoalan perpindahan massa. Ya. Kemudian juga pada saat terjadi panas, mungkin panasnya harus kita keluarkan atau harus kita tambahkan, ada persoalan perpindahan panas. Ya, itu terjadi di dalam reaktor. Nah, inilah yang kita akan bahas. Jadi reaktor itu atau bioreaktor adalah menggabungkan fenomena-fenomena yang terjadi yang sudah kita pelajari. Ya, itu gambarannya. Ya, jadi jangan lupa mengkaitkan satu dengan yang lain. Jadi jangan, saya sekarang belajar reaktor, ya udahlah bioreaktor saya ikuti aja, terus nggak tahu keterkaitan satu dengan yang lain. Ya, cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin Pak Wawan ada tambahan atau Pak Guntur? Sebelum saya masuk ke detail masing-masing atau cerita tentang bahannya apa saja gitu nanti yang kita pelajari. Dari saya belum ada, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan ke apa saja. Jadi mengapa perlu memahami, mengetahui, mengingat kembali, ya, termodinamika dan kinetika reaksi, kemudian mengenal berbagai jenis reaktor, ya, yang dipakai dalam bioproses yang biasanya kita kenal dengan istilah bioreaktor, ya, karena reaktor ini dipakai untuk menjalankan reaksi-reaksi bioproses. Ya. Kemudian ini adalah nanti kita akan bicarakan tentang reaktor ideal. Ya. Jadi reaktor ideal itu sebetulnya nggak ada. Ya. Jadi nanti kita akan bicara yang dimaksud dengan ideal itu apa. Jadi pendekatannya disederhanakan. Ya, jadi kita akan menyederhanakan dulu, hanya melihat reaktor ideal. Ya, jadi menghitung juga untuk reaktor yang ideal. Ya, pengertian reaktor ideal itu kita simpelkan saja. Ya, dalam reaktor itu ya memang
melihatnya menjadi ada dua reaktor ideal, yaitu reaktor teraduk sempurna, ya, dan itu disebut dengan dalam teknik kimia seringkali disebut dengan reaktor tangki ideal kontinu kalau dia kontinu, ya, atau kalau batch ya reaktor tangki teraduk saja sempurna, ya. Jadi yang teraduk sempurna, dan kemudian satu lagi adalah reaktor aliran sumbat, RAS, reaktor aliran sumbat. Itu adalah dua titik ekstrim dari reaktor yang sebetulnya nggak ada, tetapi kita akan mempelajari reaktor tersebut karena matematiknya jadi mudah. Ya, jadi kembali lagi di dalam ilmu engineering itu adalah selalu kita menggunakan bahasa matematik untuk mengkuantifikasikan apa yang terjadi di dalam unit yang kita pelajari. Ya, kita menggunakan bahasa matematik. Ya, di dalam reaktor ideal tersebut, ya, baik itu batch, partaian atau continue. Ya, ini yang pertama kita bicara dulu, nanti yang teraduk sempurna ini. Ya, jadi ini yang dimaksud adalah partaian. Ini kita akan bicara dulu yang teraduk sempurna. Ya, kemudian dari situ nanti kalau kita memiliki laju konversi reaksinya, ya, jadi ini di dalam sistem bioproses, order reaksi, pengaruh temperatur, ini adalah sebetulnya masih bicara tentang kinetik ini. Kinetik, tetapi kinetiknya yang berkaitan dengan bioproses. Nah, kemudian dari kinetik ini, ya, jadi dimasukkan nanti ke dalam neraca massa. Nah, neraca massa adalah bahasa matematik. Ya, jadi kita mencoba memulai dari yang sederhana dulu saja, reaktor ideal, dimulai dengan reaktor yang teraduk sempurna. Ya, nanti kita akan bisa tahu ini adalah yang paling sederhana untuk digunakan membuat persamaan matematiknya yang dengan menggunakan neraca massa. Ya, jadi kita akan belajar ini reaktor ideal tersebut. Kemudian jadi ini adalah untuk yang sel, ya, untuk yang sel. Kemudian enzim juga ini adalah bagian juga dari kinetik. Jadi pada intinya adalah kalau untuk sel kita ingin menentukan bagaimana sih persamaan laju reaksi sel itu. Bagaimana mengekspresikan persamaan laju reaksi sel. Ya, bagaimana juga jadi kan yang diperlukan adalah laju reaksi selnya atau laju reaksi pembentukan produknya. Bagaimana mengekspresikan persamaan tersebut. Dan kemudian yang berikutnya adalah enzim. Enzim juga sama. Ya, jadi bagaimana mengekspresikan laju persamaan enzimatik ini. Ya, nah, karena nanti laju reaksi itu masuk ke dalam peneraca massaan, ya, kinetik itu akan masuk ke dalam neraca massa agar kita punya persamaan matematik yang digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di dalam reaktor bioreaktor tersebut. Nah, ini adalah kinetika selnya, ya. Kalau jadi ini adalah yang tadi adalah tentang enzimnya, kemudian tentang selnya, ini mengekspresikan persamaan sel, ya. Kemudian digunakan, dimanfaatkan di dalam bioreaktor. Maaf, mungkin tadi yang ini adalah bicara tentang reaktor idealnya, ya. Jadi reaktor ideal itu seperti apa? Ini adalah menentukan laju kinetik enzimatik, ya. Kemudian laju reaksi kalau sistemnya menggunakan sel, ya, bagaimana laju pembentukan sel, laju pembentukan produk, kemudian juga sel macam-macam, ya, tidak satu model saja, tidak satu model kinetik saja, ada yang terinhibisi, ada yang kemudian macam-macam, ya. Terus kemudian membentuk produk dan sebagainya. Nanti akan masuk ke dalam digunakan untuk menjadi model matematik yang dimasukkan ke dalam neraca massa.
Ya, jadi ini masuk ke peneracan massanya dalam reaktor. Ini reaktor ideal, ya. Jadi di sini nanti kita bisa memanfaatkan persamaan neraca massa tersebut, ya, dan kemudian juga melakukan beberapa perubahan-perubahan, misalnya kalau selnya di-recycle atau reaktornya ada 2, ada 3, ada 4 dan sebagainya dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi? Ada reaktornya batch, terus kemudian ada fed batch, ya, ada plug flow, nanti digunakan plug flow adalah reaktor aliran sumbat. Ya. Nah, kemudian ya sebetulnya itu yang berkaitan dengan bioreaktor, tetapi ada satu 6 ini sebetulnya lebih basic, ya, berkaitan dengan stoichiometri reaksi mikrobial. Ini adalah lebih basic. Jadi karena kan saya rasa untuk reaksi kimia, ya, kita sudah tahu bahwa menyusun apa yang terjadi dalam reaksi kimia itu senyawanya jelas. Ya, misalnya NaOH ditambah dengan HCl, ya, menjadi NaCl plus H2O. Itu senyawanya jelas. Nah, tetapi di dalam reaksi mikrobial, ya, tetap kita memerlukan persamaan reaksi. Ya, kita memerlukan persamaan reaksi. Karena mau tidak mau kan tetap pada saat mau menghitung, kita harus tahu misalnya berapa sih sel yang terbentuk, berapa sih nanti CO2 yang terbentuk, nanti kemudian berapa sumber nitrogen yang diperlukan. Nah, itu kan harus ada persamaan reaksinya. Nah, kita nanti akan karena tidak pernah diberikan di mana-mana, ya, jadi tidak pernah diberikan sebelumnya, maka kita akan mempelajari bagaimana menyusun persamaan reaksi bioproses atau reaksi mikrobial dengan menggunakan unsur makro saja, yaitu C, H, O, dan M. Ya, jadi kita akan menyusun persamaan reaksi tersebut. Dan kemudian data termodinamika, ya, jadi kita akan melakukan termodinamika untuk bisa kita manfaatkan. Misalnya tadi kan sudah siapa yang tadi menyatakan bahwa yield. Nah, nanti termodinamika itu bisa kita pakai untuk memprediksi yield-nya. Ya, jadi kita akan kira-kira isi dari kuliah ini subbab ini adalah berkaitan dengan ini, berkaitan dengan bagaimana menyusun persamaan reaksi di dalam sistem mikrobial atau di dalam sistem bioproses. Ya, kemudian yang lainnya adalah kita akan berbicara kalau bioreaktor tersebut selnya baik sel atau enzim diimobilisasi. Ya. Jadi sel dan enzimnya kita tambatkan atau kita ikat begitu. Ya, kemudian ini adalah hal yang menjadi penting juga di dalam bioproses adalah persoalan perpindahan atau di sini mungkin lebih bicara tentang mass transfer. Ya, karena di dalam bioreaktor perpindahan massa itu hal yang seringkali menjadi pembatas. Ya. Jadi kita akan menyinggung tentang persoalan perpindahan massa, ya, yang terjadi dalam bioreaktor untuk melihat apakah nanti itu akan menjadi pembatas. Ya. Kemudian ini adalah berkaitan dengan perancangan aspek-aspek mekanis, ya, terutama ini ditekankan kepada mungkin lebih banyak berbicara tentang yang tangki berpengaduk, tetapi juga mungkin agak sedikit menyinggung karena bioreaktor itu bukan cuma pengaduk saja, tetapi juga berbagai macam bioreaktor. Ya, jadi mengenal saja, ya, jadi mengenal
macam-macam bioreaktor. Nah, ini sedikit dibahas tentang reaktor tidak ideal. Ya, jadi kebanyakan reaktor tidak ideal. Ya, jadi yang ideal itu tadi ya, teraduk sempurna dan reaktor aliran sumbat. Tapi kenyataannya reaktor tersebut banyak yang tidak ideal. Nah, kalau tidak ideal kira-kira gimana sih? Ya, memang kita membahasnya sedikit dalam kenyataannya reaktor yang kita akan pakai itulah tidak ideal. Jadi nanti prediksi kita, perhitungan-perhitungan kita bisa berbeda dengan kenyataan yang ada. Nah, tapi kita mengenal. Jadi kalau ada ketidakidealan, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah sebenarnya pembahasan tersendiri. Ya, tetapi mahasiswa harus paham bahwa kita merancang hanya untuk reaktor yang ideal. Ya, perlu keilmuan lain atau perlu pendekatan lain kalau reaktor tersebut tidak teraduk sempurna, reaktor itu tidak aliran sumbat. Nah, ini ada singkat lagi, yaitu yang kita bicarakan bioreaktor ini adalah sebagian besar dari yang tadi di depan-depan itu adalah bioreaktor yang submerged. Ya, yang submerged itu yang cairan. Ya. Nah, ternyata ada reaktor lain yang disebut dengan bioreaktor fasa padat. Ini diperkenalkan bikin tempe, ya itu adalah bikin kecap, yang bikin kojinya, koji kecap, bikin tempe, bikin koji dari kecap, apalagi tauco, ya itu semua adalah bioreaktor fasa padat. Ya, nah tapi kita akan menyinggungnya sedikit saja tentang bioreaktor fasa padat ini. Ya, jadi kompos masuk ke dalam bioreaktor fasa padat. Ya, solid state fermentation. Nah, ini menjadi perkembangan yang sekarang ini meningkat. Jadi hampir semua produk-produk komersial dari bioproses itu adalah menggunakan submerge. Tapi akhir-akhir ini menjadi perhatian tersendiri. Ya, kalau kita mau menggunakan limbah pertanian, ya di dalam biorefinery yang menggunakan limbah pertanian sebagai substrat, ya, maka akan terlalu mahal kalau menggunakan submerge atau bioreaktor yang terendam. Ya, jadi kita menggunakan fasanya fasa padat. Ya, jadi itu sekarang menjadi yang emerging, ya, atau mulai dilihat lagi. Ya, sebetulnya fermentasi itu dimulai dengan bioreaktor fasa padat, ya. Jadi kan yang tradisional membuat tape, ya, atau orang Sunda menyebut peyem, ya, tape itu adalah bioreaktor fasa padat. Tempe itu adalah bioreaktor fasa padat. Atau maksudnya sistem fasa padat. Ya, solid state fermentation. Ya, tapi sekarang dikembangkan lagi. Saya rasa itu yang bahan. Jadi mungkin kalau saya ringkas bahan kita di dalam. Jadi kita kembali lagi adalah kita ingin mempelajari bioreaktor. Jadi apa yang terjadi dalam mengkuantifikasikan apa yang terjadi di dalam bioreaktor. Ya, pendekatannya kita akan mulai dulu dengan yang ideal. Ya, bioreaktor ideal itu bioreaktor yang kita akan bahas adalah teraduk sempurna, betul-betul teraduk sempurna. Ya, jadi karena model matematiknya paling gampang. Nah, tapi untuk menggunakan model matematik ini kita perlu informasi, ya, termodinamika, tetapi perlu kemudian kinetik. Tapi yang penting kalau termodinamika itu adalah panasnya. Tapi yang paling dekat dengan itu adalah perlu data laju reaksi. Nah, laju reaksi
maka kita harus memformulasikan dulu bagaimana laju reaksi di enzim, reaksi enzimatik. Bagaimana laju reaksi di kalau sel, ya, atau produknya, ya. Jadi laju reaksi, persamaan laju reaksinya bagaimana, ya, yang nanti akan masuk ke dalam persamaan neraca massa untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam reaktor tersebut. Ya, itu adalah bagian besarnya. Kemudian kita akan membicarakan tentang perpindahan, ya, ada beberapa hal tadi, yaitu perpindahan massa, ya, jadi karena perpindahan massa bisa menjadi penghalang di dalam sistem, ya. Jadi kita akan bicarakan perpindahan massa, kita bicarakan jenisnya, jenis reaktor yang terjadi, ya, termasuk bioreaktor fase padat. Kemudian ada satu bahan yang kita bicarakan, yaitu bagaimana kita menulis persamaan reaksi mikrobial. Ya, jadi menuliskannya dengan berdasarkan unsur-unsur makro. Nah, saya rasa itu adalah poin-poin terpenting di dalam mata kuliah kita. Ya, jadi diharapkan mahasiswa di akhir dari kuliah ini bisa mengekspresikan persamaan apa yang terjadi di dalam bioreaktor, baik itu bioreaktor sel ataupun bioreaktor enzim. Baik itu sistemnya sel yang bebas, nanti kita lihat sel yang melayang-layang, ataupun sistem yang selnya atau enzimnya terimobilisasi. Ya, kita bisa mengekspresikan persamaan matematiknya. Ya. Dan persamaan matematik itu penting nanti untuk memprediksi dari substrat menjadi produk itu berapa yieldnya, atau berapa banyak, berapa lama, ya, atau malah kita berapa reaktor yang kita perlukan, atau bagaimana kita mengoptimasi reaktor tersebut, bioreaktor tersebut. Tapi kembali lagi kita menggunakan sistem yang ideal, reaktor ideal. Ya, kalau reaktornya misalnya teraduknya tidak sempurna, pengertian reaktor teraduk sempurna itu di tiap titik konsentrasinya sama setiap saat. Pada saat tertentu kita ambil, maka konsentrasi sama di semua. Itu yang disebut dengan teraduk sempurna. Ya, jadi bisa menurunkan persamaan matematik, atau persamaan neraca massa yang terjadi dalam reaktor, ya. Kemudian mengenal berbagai jenis bioreaktor, kemudian bisa menurunkan persamaan reaksi mikrobial dengan menggunakan unsur-unsur makro. Saya rasa itu inti dari kuliah bioreaktor ini. Mungkin itu pengantar saya, Pak Wawan. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin tanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada atau ada tambahan dari Pak Wawan? Tidak ada, Pak, dari saya. Dari Pak Guntur mungkin ada. Mungkin ada. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin dari yang mahasiswa. Oke,
Ya, mungkin singkat saja. Jadi saya yang bagian 02, jadi bahan kuliah 02. Ya, jadi bahan kuliah 02 kita akan sedikit saja ya, jadi di dalam kita di 02 ini pengantar reaksi biologi. Nah, saya rasa ini kan semua kita sudah tadi juga digambarkan ini ya. Jadi di film video yang di Thailand itu unit proses di dalam industri bioproses itu disebutkan ya, mulai dari kondisi lab ya, dalam kondisi lab, terus kemudian dalam bioreaktornya, kemudian pemisahan sel ya. Jadi ini yang disebut dengan upstream ya, jadi upstream pretreatment atau upstream. Kemudian yang ini adalah proses pemisahan. Nah, saya rasa pemisahan mungkin akan dibicarakan pada semester depan ya, semester ganjil. Ini akan dibicarakan. Nah, kita hanya bicara di fermentornya ini. Ya, nah tapi di pretreatmentnya saya rasa sudah dibicarakan di dasar bioproses, ya, formasi medium, sterilisasi, pemain inokulum ya. Jadi ini sudah disampaikan di dalam yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi semua ini berjalan di dalam industri bioproses secara dari awal sampai dengan akhir. Nah, kemudian kita menekankan kepada yang fermenternya saja, ya. Jadi bagian yang fermentasinya saja. Nah, mungkin di sini ada video yang ya, jadi ini adalah video tentang apa yang terjadi di dalam suatu sistem bioproses ya, manufacturing ya. Jadi dari awal sampai dengan akhir begitu ya. Jadi kalau yang Thailand itu tadi lebih umum ya, kita akan lihat yang supaya ya mungkin mahasiswa pernah lihat tapi kita coba melihat lagi untuk ini adalah punya suatu perusahaan ya, Thermo Fisher itu adalah perusahaan yang membuat peralatan-peralatan bioproses. Ini ada di St. Louis. The expansion that we're building is 33,000 square foot, 2 levels, so it will give us an additional 66,000 square feet of manufacturing space. Once the current expansion is completed, it will double our available capacity. It will make the St. Louis site the single largest single-use technology CDMO in the United States. So when we look at the St. Louis expansion, it's a 2-story building and it's connected and integrated with the existing facility. On the ground floor, we'll have a cell culture ballroom and a purification ballroom. And on the second level, we will have shell space for future expansion. The St. Louis expansion project is a very forward-looking project. We're integrating new technologies. We're integrating the high-performa bioreactors from Thermo Fisher. We're integrating the smart factory. We're integrating inline dilution capabilities. And we are also looking at increasing our ability to manufacture higher, tighter, and higher throughput. As a client, you should be looking at this expansion as continued opportunity.
Not only can we bring in your molecule and develop it and then commercialize it, we'll have ample capacity to keep you in the commercial market for years to come. Molecules are not one size fits all. And so I think it's very important to be able to work with each molecule and do what's best for that specific process, instead of just saying, well, this is what you're going to get because this is our platform. We're actually willing to kind of customize each little thing to make it all work as a better process as a whole. You can run 48 microvessels at a time, and each one holds about 15 mils of culture. And so you can do DOE design and study 48 different conditions. And then we use our JUMP analysis software in order to kind of assess what is the best parameters going forward from that study. In the manufacturing process, we have the upstream, we have the downstream, and then I have my production support services. And this is a team of dedicated individuals. They really know their stuff, and we have different groups. The first one would be the equipment cleaning team. So there we're taking stainless steel equipment that will go through validated wash cycles. So as you walk into Suite 5, the first thing you'll see is that we're gowning to a higher level in here. And here you're coming into a ballroom. It's a multi-product ballroom, so we run multiple bioreactors at the same time. We go through a standard approach where we use a wave bioreactor for the smaller volume. It then transfers to a 50-litre bioreactor, onto a 500-litre bioreactor, and ultimately to our suite of 2,000-litre bioreactors. When we're working in the upstream area, we're working with cell culture. And the important thing with cell culture is you need to keep everything aseptic. So we use exclusively single-use technology. So what this means is we have pre-sterilized or gamma-irradiated bags that we're able to aseptically add the media and add the cells to it and then allow it to grow. When we use single-use bags and surfaces, we don't have to worry about any cross-contamination from prior products, because what the product contact surface is new and virgin each time we use it. The operators invest a significant amount of time for every batch. And we're talking about 5 weeks of cell growth. So these guys are very much involved. They want this to be successful. They're fully invested. They take a lot of pride in how they run the reactors. They really want to see a successful outcome. So when you come into the downstream suite, it's a large open space and it's a very flexible space. So in the space of a day, we will change the layout of the room. All of my equipment is on wheels. Our clients' processes as they come in are all different. They all need a level of specialization in how the unit operations proceed, how much buffer volume I need around a certain step. So the team on the floor, they understand this, they plan in advance, and they know where to put 2 tanks together, how to line up the chromatography skids and the columns so this can be really efficient. The team on any given day are always looking to be setting up a step in advance and then running a step. So they want to always keep that efficiency there. So a lot of the SMEs that we have come from both industry and academia. So some of them range from 5 years to 20 years experience in the industry and academia experience. We have a range of individuals that have backgrounds from bachelor's degrees all the way up to PhD. So the majority of our senior staff contains master's or PhD degrees, and it helps drive those experiences and technical discussions. Here in St. Louis, we do offer a quick-to-clinic service, which allows us to use our previous knowledge, to use our platform processes, platform media, in order to get the process established and transferred over to manufacturing more quickly than a full development process would require. I think that what differentiates us is our willingness to be flexible and to customize for what our clients need. When we work with large pharmaceutical companies, those companies usually come to us with a very defined process that they like to take, either for their early development activities or their commercialization or their regulatory approach. And it's really about us taking that, understanding it, and adapting our systems to help them get to where they're trying to go.
You contrast that with a smaller pharmaceutical company that may not have all of those answers, maybe engaging some consultants to help. We view our role as providing the best scientific recommendations, experience, and know-how to help our customers overcome the myriad of challenges that can pop up during a molecule's life cycle. In our business, transparency is very important. We are an outsourcing solution, so our customers aren't on site. And so they need us to be clear and transparent when things go right and when things go wrong. When you think about risk in biomanufacturing, there's a lot of different ways. And so our risk management process is a very, I think, methodical way that we try up front as best we can to assess the risks that a particular program might have, and then we build those mitigation plans at our company and at our site. We love making molecules and we love making medicines, and we like to think we do a very good job at that. Made with process. Baik, jadi ini memberikan gambaran dari awal, ya, dari upstream sampai dengan downstream. Ya, jadi supaya ya semua sudah sebagian sudah dipelajari, ya, sebagian. Nah, kita akan masuk. Jadi dari tadi yang dimulai dari di laboratorium skala kecil, ya, itu yang dipelajari di dalam dasar-dasar bioproses, ya, terus kemudian dipindahkan di dalam shaker, ya, terus kemudian mungkin di dalam ukuran Erlenmeyer atau shaker, dan kemudian pakai bioreaktor yang ukuran 1 liter, 5 liter, terus menjadi lebih besar, dan kemudian nanti downstream processing-nya. Ya, jadi nanti itu adalah gambaran yang terjadi di dalam yang kita tadi. Jadi apa yang terjadi di sini, ya? Jadi apa yang terjadi dari awal sampai dengan akhir tadi itu, ya. Jadi itu yang terjadi di dalam video tadi, ya. Jadi supaya ada mendapatkan visualisasinya. Oke, jadi kan tadi fermentor itu adalah, kita akan bicara fermentor. Jadi fermentor itu adalah inti dari unit proses, di mana perubahan-perubahan kimia atau biokimia itu terjadi. Ya, jadi ini yang menjadi inti dari pembahasan kita. Nah, reaksi bioproses tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita akan menggunakan katalis enzim ataupun katalis sel, ya. Nah, kita akan bisa memahami apakah yang terjadi tersebut nanti visible atau tidak untuk dikembangkan ke skala industrial. Ya, jadi mengapa tadi di video itu kan selalu diperlihatkan mulai dari skala kecil, terus itu reaktor, mungkin fermentornya, mungkin bagi Anda yang pernah lihat di lab, itu di lab bioproses, itu memiliki sampai 5 liter, ya. Kita punya milik sampai 5 liter. Ya, mulai dari yang kecilnya mungkin 1 liter ataupun lebih kecil, kita punya itu bentuknya, ya, perkembangannya begitu. Nah, biasanya itu dikerjakan pada skala kecil sebelum dikembangkan kepada yang industrial. Nah, di teknik kimia tidak mempunyai yang skala yang 500 liter atau lebih besar, ya. Kita mengerjakan pada skala laboratoriumnya. Nah, jadi apa katalis? Saya rasa sudah tahu, ya. Jadi katalis ini adalah mempercepat reaksi, ya, tidak bisa mengubah keistimewaan reaksinya. Ya, jadi itu yang saya tanyakan tadi, ya. Jadi keistimewaan reaksi itu adanya dibatasi oleh termodinamik, tetapi
kinetika mempelajari bagaimana kecepatan perubahan dari reaktan menjadi produk atau kecepatan perubahan dari substrat menjadi produk. Dan kemudian itu bisa dibantu dengan adanya katalis. Baik itu katalis kimia ataupun katalis dari bioproses. Ya. Nah, yang kita bicarakan itu enzim dan sel, yang kita bicarakan adalah sel mikroba. Ya, jadi ini yang kita akan bicarakan. Tapi sebenarnya bisa sel tumbuhan atau sel hewan. Nah, di dalam video yang tadi banyak yang menggunakan karena sekarang ini kita tahu bahwa yang laku itu atau yang mempunyai nilai jual tinggi adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi Thermo-Fisher tadi itu lebih banyak ya selain menggunakan selain menggunakan sel mikroba, tetapi juga dia menggunakan animal cell. Ya, jadi mungkin juga menggunakan plant cell ya, tumbuhan. Tapi bukan cuma karena untuk menghasilkan hormon ya, kita tidak bisa menggunakan mikroba, tapi harus kita menggunakan animal cell. Secara prinsip punya kesamaan-kesamaan, tetapi biasanya animal cell atau plant cell itu kita harus menjaga karena pertumbuhannya jauh lebih lambat, maka kita harus betul-betul menjaga aseptiknya. Tadi dalam video disebutkan, ya harus menjaga kondisi aseptik. Ya, apalagi kalau bekerja pada sel hewan atau animal cell, ya betul-betul harus menjaga. Dan kemudian animal cell mungkin lebih atau yang dari tumbuhan itu lebih mudah pecah, ya. Ya, jadi harus bekerjanya lebih hati-hati dan harus menjaga kontaminasi, harus lebih rigid ya menjaganya. Nah, nanti di dalam katalis itu kan sudah pasti akan menentukan laju reaksi, akan menentukan yield-nya, dan kemudian akan menentukan produktivitas. Ya, jadi saya rasa hal yang penting itu adalah laju reaksi, yield, dan productivity, ya produktivitas. Ini parameter penting di dalam mengoperasikan bioreaktor. Ya, jadi kalau yield memang tidak bisa kita ubah ya karena yield itu ditentukan oleh termodinamik. Tapi katalis nanti akan membantu seberapa cepat dan nanti berkaitan dengan produktivitas. Jadi produktivitas ini berapa misalnya produk yang dihasilkan per volume reaktornya atau per volume bioreaktor per satuan waktu. Ya, jadi itu yang nanti akan dibantu oleh katalis. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Dari mahasiswa. Oke, mungkin. Atau mungkin Pak Wawan coba mungkin ada yang ditambahkan dulu jadi supaya nggak terlalu membosankan saya bicara terus mungkin. Belum ada sih Pak. Mau lanjut ke materi berikutnya atau tapi nanggung Pak soalnya? Ya, ditanggung saya rasa mungkin. Ini dari mahasiswa nggak ada yang nanya atau? Sebetulnya sih tadi sebentar Pak. Mungkin ada yang perlu ditekankan lagi atau mau silakan kalau ada. Sharing screen sebentar ya Pak. Ya. Halo Pak, saya mau tanya deh. Ya, silakan. Tapi ini kayaknya agak out of topic sih Pak. Cuma tadi saya tertarik, Bapak kan bilang
dipilih sel hewan karena kalau misalnya mau pilih yang ada hormonnya gitu kan Pak. Nah, memungkinkan nggak sih Pak kalau misalnya sel mikroba itu dibuat untuk memproduksi hormon juga? Ya, jadi kalau pertanyaannya gimana Intan? Memungkinkan kalau sel mikroba itu dibuat untuk memproduksi hormon kayak sel hewan. Jadi biasa. Jadi umumnya kalau yang hormon seperti itu tidak dihasilkan oleh mikroba. Ya, jadi hormon itu dihasilkan dengan sel hewan. Ya, tidak. Jadi pada umumnya ya mungkin ada ya, tapi sebagian besar untuk yang hormon-hormon seperti itu dihasilkan oleh sel hewan. Jadi mungkin ada ya, mungkin ya. Tetapi dalam pelaksanaan kenyataan nanti dalam produksinya itu pada umumnya menggunakan sel hewan. Ya, jadi jadi kan kita harus tahu. Jadi kan mau tidak mau kan kita harus tahu pathway di dalam metabolisme pathway-nya. Ya, apa yang terjadi di dalam sel tersebut. Yang kita sudah banyak belajar atau sudah pernah didapatkan adalah metabolic pathway di dalam mikroba kan ya. Nah, kalau kita lihat kalau dilihat dari metabolic pathway di mikroba tersebut, hormon kan nggak muncul di situ. Ya, jadi kecil kemungkinannya bisa menggunakan mikroba untuk memproduksi hormon. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, jadi maka itu perlu dilihat pathway-nya. Ya. Silakan Pak Wawan. Tadi ada yang mau disampaikan oleh Pak Wawan. Sebentar, Pak. Apakah slide-nya sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, mungkin ya menambahkan sedikit saja. Jadi kan di kuliah dasar-dasar teknologi bioproses semester lalu ini kan sudah pernah disampaikan ya. Jadi secara umum pada dasarnya antara industri bioproses dengan industri kimia biasa atau industri proses itu tidak berbeda. Jadi tadi sudah ditekankan oleh Pak Chandra bahwa skopnya itu adalah bagaimana suatu bahan baku itu diubah menjadi suatu produk yang bisa dijual gitu atau yang bisa menguntungkan, punya nilai jual melalui suatu proses yang namanya reaksi. Jadi sebetulnya reaksi ini adalah inti dari suatu industri proses maupun industri bioproses. Hanya di dalam industri bioproses memang kenapa agak spesifik, karena di industri bioproses ini kita menggunakan katalis yang sifatnya adalah hidup gitu ya, kecuali enzim. Enzim sebetulnya juga katalis yang didapatkan dari metabolisme atau dari proses pertumbuhan dari si sel. Nah, karena menggunakan katalis yang sifatnya hidup, atau nanti kita akan lihat bahwa dalam reaksi bioproses, sifat katalisnya itu adalah reaksi yang autokatalisis, maka tentunya nanti akan ada beberapa ciri khas yang itu tidak kita dapatkan di dalam reaksi kimia biasa. Apa saja? Ya misalnya karena kita membutuhkan katalis yang sifatnya hidup, sebetulnya di kuliah DSBP kemarin sudah dijelaskan ya, katalis itu perlu proses yang namanya pengembangan inokulum. Jadi ada proses pengembangan inokulumnya, kemudian karena katalis ini sifatnya juga punya kondisi optimum tertentu gitu ya untuk tumbuh maupun untuk menghasilkan produk, maka perlu ada suatu penyiapan dari bahan bakunya sendiri agar sesuai untuk proses fermentasinya si biokatalis.
Nah, ini sudah dibahas di kuliah dasar-dasar bioproses. Termasuk nanti bahwa karena kalau misalnya proses fermentasinya itu kita menggunakan sel yang tunggal atau kultur murni, berarti perlu ada proses sterilisasi untuk memastikan agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, di perkuliahan bioreaktor ini kita akan lebih spesifik melihat si proses reaksinya. Atau kalau menggunakan sel mikroba, kita sebutnya adalah proses fermentasi. Jadi apa saja sih kekhasan dari proses fermentasi? Ya ini bisa dilihat dari kekhasan ini bisa muncul dari sel yang digunakan gitu ya. Sel yang digunakan dia punya kebutuhan tertentu sehingga nanti kita perlu memanipulasi kondisi reaksi sehingga sesuai dengan kebutuhan si selnya. Kemudian ciri khusus dari proses fermentasi ini juga biasanya konversinya tidak setinggi kalau prosesnya dijalankan secara kimia. Di tugas sebelumnya kan Anda juga sudah diminta untuk membandingkan ya, kalau suatu proses itu direaksikan secara bioproses maupun dengan kimia. Nah, secara umum kalau proses fermentasi ini kalau dari sisi konversi ya, konversi kan tadi merupakan parameter termodinamika, konversi atau yield. Nah, itu biasanya selama rentang waktu tertentu konversi atau konsentrasi akhir dari hasil fermentasi ini cukup kecil. Sehingga nanti kita juga perlu melihat bagaimana sebaiknya reaksi itu diselenggarakan. Kondisi operasinya bagaimana, variabel operasinya apa saja, bentuk reaktornya itu lebih tepatnya seperti apa. Nah, ini perlu kita perhatikan juga di dalam proses fermentasi. Baru nanti kita, kalau reaksinya sudah selesai, ya problem selanjutnya adalah di pemisahan. Mungkin itu dulu Pak sebagai pengantar. Ya. Mungkin mahasiswa biar aja ini mungkin tadi masih ada yang ingat di video itu tidak menyebut produk. Mungkin ada yang ingat apa yang yang di video itu menyebut bukan produk. Ada yang mahasiswa mungkin ada kata apa yang dipakai, dia tidak menyebutkan menghasilkan produk gitu. Oke, mungkin saya dimatikan saja bahan presentasinya. Mungkin ada mahasiswa, ada yang ingat nggak mereka menyebutnya bukan produk gitu? Di video tadi ada yang ingat dia menghasilkan apa, Bu? Ada yang ingat? Ya, mereka menyebutnya we are delivery molecules. Ya, jadi yang dihasilkan itu adalah molekul. Jadi mereka menyebutnya molekul. Jadi memang kan dihasilkan molekul-molekul tertentu yang nanti punya fungsi tertentu. Ya, jadi ini membedakan dengan memang kita teknik kimia bicaranya kalau produk itu adalah bulk ya. Jadi produk-produk yang jumlahnya besar gitu. Ya, sedangkan untuk industri-industri seperti yang tadi kesehatan, maka yang diperlukan adalah specialty chemicals atau di dalam bahasa kalau kita menyebutnya fine chemical. Ya, jadi sebetulnya teknik kimia pun mengenal itu ya. Jadi sekarang ini teknik kimia di negara-negara maju tidak lagi mengarah kepada bulk chemicals. Ya, tetapi lebih mengarah kepada specialty chemicals. Nah, specialty chemical orang menyebutnya bukan produk tapi molekul ya, molekul yang mempunyai fungsi khusus. Ya, mungkin
perlu mengenal apa yang disebut dengan bulk chemical dan fine chemical. Diajarin di mana itu ya? Pernah dapat di mana ya? Mungkin kuliah PTK dapat nggak ya? Natasha pernah dengar apa itu bulk chemical dan fine chemical? Kalau yang bulk chemical pernah diajarin di DSBP kemarin, Pak. Pernah apa? Yang bulk chemical pernah diajarin di DSBP. Oke, jadi pernah dengar ya itu ya. Jadi fine chemicals itu punya jumlahnya sedikit, tetapi punya fungsi yang tersendiri, gitu, punya fungsi khusus. Nah, jadi seperti nanoparticles, ya, terus kemudian juga pharmaceutical product itu masuk ke dalam fine chemicals. Dan sekarang ini makin banyak orang di negara-negara maju itu chemical engineering itu mengarahnya ke fine chemical. Jadi negara-negara chemical engineering yang dari negara-negara berkembang yang masih berkutatnya di bulk chemical. Ya, jadi maka itu kenapa misalnya kalau di NUS nama chemical engineering apa namanya, Pak Wawan sekarang? Chemical and Biomolecular Engineering sih, Pak. Ya, jadi namanya sudah Chemical and Biomolecular Engineering. Jadi sudah lagi tidak mentargetkan kepada refinery, ke pulp and paper, terus kemudian ke pabrik semen, udah enggak lagi ya. Rasanya mungkin enggak, ya cuma dipelajari sepintas, tapi arahnya sudah ke specialty chemical, bahkan secara khusus ke biomolecular engineering. Jadi ke yang spesifik chemical. Nah, ini untuk tahu saja ya. Jadi saudara, jadi nanti kalau kuliah di negara-negara mungkin ada yang berlanjut ya. Jadi chemical engineering sudah agak bergeser kalau di negara-negara maju. Mungkin dari saya sih cukup itu saja supaya nanti mungkin besok Pak Wawan bisa lanjutin ke bahan yang 02. Pak Wawan. Baik, Pak. Dari mahasiswa masih ada pertanyaan kah? Pak, saya mau ada pertanyaan. Oke, silakan bertanya. Tadi kan disinggung terkait imobilisasi sel dan enzim. Dari yang saya tahu kan itu perlu biaya lagi apa ya? Perlu ada matriksnya gitu untuk nempel di enzimnya. Itu manfaatnya apa ya Pak yang bisa didapetin? Ya, nanti kita akan pelajari itu. Tapi penting pertanyaan ini ya. Jadi sebetulnya baik itu sel, baik itu enzim, apalagi enzim. Enzim kan relatif mahal ya. Jadi kalau si enzim itu dalam fasa yang tidak terikat, jadi katakanlah soluble di dalam fasa cairnya, dalam substratnya. Substrat kan medium itu biasanya cairan kan ya, air. Maka kan memisahkan enzim itu tidak mudah. Enzimnya sendiri mungkin kan enzim kan tidak ikut ke dalam produk. Ya, jadi enzim kan hanya mempercepat katalis, hanya mempercepat reaksi. Jadi si enzimnya sendiri besar kemungkinan masih bisa kita manfaatkan lagi. Nah, kan itu tujuannya. Jadi mengapa kita coba ikat si enzim itu supaya kita bisa pakai berulang-ulang. Ya, jadi kalau kita masukkan ke dalam media cairannya, karena si enzim itu ukurannya kecil, maka kalau kita pisahkan tidak mudah lagi sebetulnya, karena dia bisa bercampur dengan substratnya atau bisa bercampur dengan produknya. Ya, maka itu kenapa kita ikat. Nah, memang jadi ada dua hal yang bisa terjadi. Satu, memang jadi biaya, ya biaya. Tadi ada cara mengikatnya, cara membuat matriknya tadi Pak Tony bilang matrik. Yang kedua adalah bisa menjadi penghambat ya, karena dia terikat kan. Sekarang si substrat dengan enzim tidak kontak langsung kan, jadi terjadi hambatan perpindahan. Ya, jadi ada mass transfer limitation. Nah, itu bisa terjadi.
Nah, tapi kita akan lihat bagaimana caranya ya. Jadi satu adalah untuk bisa memanfaatkan, bisa merecovery kembali, bisa memanfaatkan kembali si enzim. Ya, itu tujuan utamanya. Ya. Jelas Pak Tony? Jelas, Pak. Ya, jadi nanti kita akan lihat. Jadi ada plus minusnya, termasuk juga sel. Ya, sel juga nanti kita akan ada yang kita tambatkan, kita immobilize. Karena si sel itu masih bisa bekerja, tapi kita usahakan untuk bisa dipakai berulang-ulang, kita tambatkan, kita immobilize. Oke, pertanyaan yang bagus, Pak Tani. Bagus sekali. Silakan mungkin yang lain. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan, membuat pertanyaan itu menjadi, kalau bertanya itu sangat membantu kita untuk mempelajari sesuatu. Ya. Akan lebih melekat kalau kita bertanya. Silakan, mungkin ada lagi yang lain? Pak, saya izin bertanya. Silakan. Ya. Tadi kan di katalis sendiri itu kan ada ukuran kinerja katalis, yaitu ada laju reaksi, yield, sama produktivitas. Ya. Nah, untuk laju reaksi sendiri kan kita bisa lihat dari persamaannya. Kalau yield itu bisa dihitung dari perbandingan produk per reaktannya. Ya. Nah, kalau untuk produktivitas sendiri kita bisa hitung dari mana ya, Pak? Terima kasih. Jadi kita nanti akan belajar tentang jadi produktivitas kan sudah terjadi pada wadah, jadi terjadi pada reaktor. Karena produktivitas itu ukurannya adalah berapa produk yang terjadi persatuan volume reaktor, persatuan waktu. Jadi nanti kita harus masuk dulu ke persamaan matematiknya, yaitu neraca massanya. Dan nanti akan ditentukan oleh jenis reaktornya. Ya, jadi produktivitas itu akan ditentukan oleh jenis reaktor. Maka itu nanti perlu dilihat rangkaian reaktor kayak bagaimana. Apakah menggunakan teraduk sempurna, ataukah menggunakan yang reaktor aliran sumbat atau plug flow, ataukah mungkin menggunakan nanti ada yang namanya fed batch, ya, ataukah mau batch saja, apakah continue atau batch atau fed batch. Jadi produktivitas itu sudah terjadi di dalam reaktornya. Jadi kita akan belajar itu, Dewi. Ya, jadi kita akan belajar bagaimana meningkatkan produktivitas pada reaktor yang bagaimana produktivitas itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi ukurannya adalah satuan produk, persatuan volume reaktor, persatuan waktu. Jadi kita ingin setinggi-tingginya kan. Jadi per volume reaktor yang sama kita menginginkan produknya tinggi, persatuan waktu yang sama. Ya, kita akan memilih atau kita akan menentukan reaktor mana yang bioreaktor mana yang paling baik. Itu Dewi. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Pak, saya ada Silakan. pertanyaan lagi satu. Ya, silakan. Terkait ini Pak, jenis reaktornya. Kan tadi ada beberapa jenis. Terus untuk bioproses ini kan kita tidak bisa terlalu memvariasikan temperaturnya ya. Sedangkan temperatur ini dia mungkin bisa berpengaruh dengan kesetimbangan reaksinya ya Pak ya. Jadi lebih ke laju reaksi aja. Untuk kesetimbangan hasil produknya tidak bisa kita kontrol. Yeah. Kalau untuk kayak gitu yang paling baik apa ya Pak? Kalau misalnya dia yield-nya sedikit, jenis reaktornya yang paling bagus apa ya Pak ya? Secara general. Ya, jadi secara umum memang temperatur di dalam reaksi bioproses relatif terbatas ya. Tidak, artinya rentangnya terbatas. Ya, jadi tergantung kepada mikroba. Kalau kita bicara mikroba, ya mikroba itu kan ada yang cyclophilic, ada yang mesophilic, ada yang thermophilic. Ya, bekerja pada temperatur-temperatur tertentu. Nah, walaupun rentangnya itu rentang yang tidak agak sempit, tapi tetap ada temperatur optimumnya. Jadi kita tetap mengusahakan bekerja pada temperatur yang optimum tersebut. Jadi itu yang dicari ya pada skala kecil atau skala rule of thumb itu dicari optimumnya berapa sih? Ya, mesofilik biasanya bekerja pada, maka itu kenapa fermentasi
umumnya bekerja pada temperatur 30, 32 begitu ya. Jadi karena mesofilik itu bekerja di optimumnya di situ. Ya, yang pertama adalah mengoptimumkan bekerja pada temperatur yang kita inginkan. Ya, atau yang mikroba inginkan, yang di mana dicari. Nah, jenis-jenis reaktor itu nanti dipilihnya bukan berkaitan dengan temperatur. Kalau temperatur nanti berkaitan dengan kita usahakan bekerja yang paling optimum. Tetapi meningkatkan produktivitas pada berbagai macam reaktor itu bukan karena temperatur, tetapi berkaitan dengan nanti reaksi laju kinetika reaksinya seperti apa. Nah, itu yang harus kita lihat. Ya, apakah dia adalah primary metabolite, apakah dia itu secondary metabolite, ataukah nanti ada substrate limitation, apakah dihambat oleh substrat, apakah dihambat oleh produk. Nah, itu akan mempengaruhi pola pengoperasian reaktor ataupun mempengaruhi kepada reaktor yang harus kita pilih. Ya, jadi itu di situ nanti kita akan dalam tanda petik bermainnya gitu. Ya, untuk memahami bagaimana yang terjadi. Mungkin itu dari saya. Kalau Pak Wawan mungkin ada tambahan? Cukup Pak dari saya. Ya, bagus. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi beberapa bagus-bagus pertanyaannya ya. Silakan. Kalau dari saya cukup mungkin Pak Wawan. Dari saya cukup Pak. Tidak ada tambahan. Kita akhiri saja hari ini ya, mahasiswa. Jadi besok akan ya saya hadir, tapi 02 akan dilanjutkan oleh Pak Wawan. Besok jam 8 ya. Betul Pak, jam 8 sampai jam 9. Oke, para mahasiswa saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ya coba siapkan bahannya, baca dulu bahannya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya karena dengan bertanya sebetulnya memperkaya kita semua. Ya, jadi para mahasiswa akan lebih mendalami apa yang sedang dipelajari, tetapi juga ya bagi kami, bagi saya, bagi Pak Wawan, Pak Guntur juga menjadi lebih bersemangat juga pengajarnya gitu ya. Memang online itu kalau terus ngomong itu malah jadi sayanya bosen, terus juga mahasiswanya juga bosen juga gitu. Ya. Jadi berinteraksi itu adalah yang lebih penting. Setuju Pak. Ya. Diharapkan mahasiswa lebih aktif bertanya. Ya. Karena dengan itu juga nanti mahasiswa juga akan mendapatkan lebih banyak sebenarnya dengan bertanya itu dibandingkan dengan dengerin diam gitu. Oke, mungkin saya rasa dari saya cukup itu aja. Ya, baik. Oke, kalau tidak ada apa-apa saya pamit dulu ya. Makasih untuk hari ini. Bye bye semuanya. Selamat pagi.